Shalom, salam kamus spesial. Kita berjumpa lagi dan setiap perjumpaan selalu ada pelajaran yang baru. Beberapa hari yang lalu dunia berduka, yaitu tanggal 6 yang lalu terjadi gempa bumi di Turki. Dan informasi terakhir untuk hari ini sekitar 20 ribuan orang meninggal dunia. Belum yang mereka yang luka parah dan sebagainya. Nah, secara pribadi dan keluarga kami turut berduka. Dan seperti apa yang tadi saya katakan bahwa setiap kejadian ada yang kita bisa pelajari. Malam ini saya ingin mengangkat satu topik yang cenderung berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada yang muncul di YouTube, yaitu saya ingin mengangkat topik mengerikan. Apakah gempa Turki karena bakar bendera yang ada salib, atau karena ganti gereja Hagia Sophia menjadi masjid? Hagia Sophia tetap kokoh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai orang percaya harusnya kita tidak gampang untuk menghakimi. Saya juga sebenarnya tidak menghakimi apa yang terjadi di Turki sebagai karena mereka membakar bendera Swedia yang ada salibnya, dan kemudian ada yang coba menghubungkan tentang gereja Hagia Sophia yang dulunya adalah gereja kemudian dijadikan museum, kemudian Presiden Erdogan, Presiden Turki mengubahnya menjadi masjid beberapa tahun yang lalu. Nah, saya tidak mau maksud untuk menghubungkan semua itu, tetapi sekali lagi semua hal yang terjadi kita bisa belajar. Dan malam ini saya mengambil beberapa potongan video, yang pertama dari channel TV One News, kemudian dari channel FIFA.co.id, kemudian dari channel Tribun Jogja, kemudian yang terakhir dari channel Mikana 1609. Nah, dari channel-channel ini kita akan melihat apa yang terjadi di Turki. Dan sekali lagi saya sebagai orang percaya, saya ingin kita semua terus berdoa buat Turki. Ya, karena bencana bisa terjadi di mana saja. Kita sendiri bisa ditimpa bencana. Karena itu mari kita akan menyaksikan potongan-potongan video ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita saksikan. Sementara itu, pemerintah Turki mendesak Swedia untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pelaku dan mengundang semua negara untuk mengambil langkah nyata melawan Islamofobia. Beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait juga mengecam pembakaran Al-Quran tersebut. Şu anda artist harfası çok büyüktü. Hemen çatının orası açık bir alana geçelim. Evet. Vatandaşlar toplandı. Evet, şu anda gel bana doğru gel sen de. Gel bana doğru. Malatya'da artist sarsıntılar devam ediyor. Şiddeti oldukça büyüktü. Bulunduğumuz cadde binalar adeta üzerimize geldi diyebiliriz. Tabi bu anlarda sakinliğimizi korumak oldukça önemli. Binalardan uzak bir noktada toplanma alanlarında vatandaşlarla birlikteyiz. Şu an herkes yine telefonlara herkes buraya gel. Güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları da görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. Sakin ol. Arkadaşlar. Gempa bermagnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah menewaskan lebih dari 1.000 orang. Selain menelan korban jiwa, gempa juga mengakibatkan sejumlah bangunan bersejarah hancur. Satu di antaranya adalah Masjid Yeni Cami yang sudah berusia lebih dari 3,5 abad. Beginilah kondisi Masjid Yeni Cami setelah diguncang gempa pada Senin 6 Februari pagi. Struktur bangunan masjid tak lagi utuh karena sebagian sudah ambruk. Padahal Masjid Yeni Cami merupakan salah satu bangunan bersejarah di Turki yang usianya sudah lebih dari 3,5 abad.
Hingga kini pemerintah Turki belum dapat memastikan apakah ada korban yang berada dalam bangunan itu. Namun sejumlah mayat tampak tergeletak di tanah bersalju dan hanya berselimut kain. Lantas bagaimana nasib Hagia Sophia yang menjadi salah satu ikon di Turki itu? Melansir dari New York Times, meskipun gempa terasa di Istanbul, tidak ada laporan awal kerusakan terjadi pada Hagia Sophia. Hagia Sophia adalah monumen bersejarah utama dan situs warisan dunia UNESCO yang terletak di Istanbul, Turki. Berita ini saya lansir dari traveling.business.com. Hagia Sophia adalah mahakarya arsitektur abad ke-6 terkenal karena mencerminkan berbagai perubahan agama yang dihadapi wilayah Mediterania selama bertahun-tahun. Awalnya dibangun untuk berfungsi sebagai katedral, Hagia Sophia kemudian diubah menjadi masjid, lalu museum, dan kemudian kembali menjadi masjid. Pada tahun 537 Masehi, Hagia Sophia awalnya dibangun untuk menjadi katedral terbesar di dunia di bawah gereja Kristen Ortodoks Yunani. Hagia Sophia dianggap sebagai salah satu monumen arsitektur terbaik di bawah Kekaisaran Bizantium dan termasuk mozaik seni Kristen yang terbuat dari emas, perak, dan batu berwarna-warni. Seperti apa yang saya katakan tadi, setiap kejadian, setiap bencana, selalu ada pelajaran baik yang kita bisa dapatkan. Dan sekali lagi saya mau katakan, saya tidak punya maksud untuk menghakimi bencana yang sedang terjadi di Turki, ya, karena seperti tadi saya katakan di judul saya bahwa apakah karena mereka membakar bendera Swedia yang ada salib, atau karena mereka menggantikan gereja Hagia Sophia yang dulu gereja menjadi masjid, ya, saya pikir itu bukan masalahnya, ya. Dalam pengertian saudara-saudara, itu adalah urusan setiap orang dengan Tuhan. Tetapi sebagai manusia, sebagai pribadi-pribadi, kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini, ya, yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita perlu belajar bersama-sama. Dan saya percaya bahwa pelajaran yang bisa kita belajar juga adalah dari firman Tuhan, dari Alkitab. Dan malam ini saya tergerak untuk kita belajar bersama-sama. Ada dua hal yang kita bisa belajar, yaitu yang pertama, bencana terjadi karena dosa masyarakat dan dosa korporat. Apa yang sedang saya maksud di sini? Kita harus sadar bahwa Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Dan orang Kristen secara khusus percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia. Tetapi kita juga sadar bahwa ada banyak hal, ya, yang dapat dikatakan kalau kita belajar dari Alkitab itu dengan jelas. Ada begitu banyak kisah yang menunjukkan bahwa dosa manusia itu menyebabkan penghukuman, menyebabkan bencana. Seperti kita ingat, ya, dalam Kejadian pasal 6, bencana air bah. Itu karena manusia berdosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Ya, bahkan bangsa pilihan Allah seperti bangsa Israel pun kita tahu di dalam Alkitab, karena mereka berdosa, mereka dibuang ke Babel. Nah, saya tidak mengatakan bahwa apa yang terjadi di Turki adalah oleh karena dosa orang Turki. Tidak, saudara. Tetapi kita tahu bahwa dalam masyarakat yang majemuk, ya, masyarakat secara umum, saya percaya ada banyak orang baik di Turki. Tapi dalam masyarakat secara umum seringkali terjadi oleh bencana oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa kita, ya. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa bencana itu tidak mengenal agama, ya, karena kami di Manado sendiri beberapa hari yang lalu, ya, atau 1 minggu lalu lah, 1 minggu lebih yang lalu, kita dilanda oleh bencana banjir juga, ya. Artinya bukan masalah agama,
Nah, mari kita perhatikan apakah Alkitab juga bicara tentang gempa bumi. Kalau kita lihat di dalam Sakaria 14 ayat 5, Sakaria 14 ayat 5, di situ dikatakan, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Nah, kita perhatikan di sini dengan jelas bahwa pada zaman Raja Usia di Yehuda pun itu pernah terjadi gempa bumi yang dahsyat dan orang melarikan diri. Seperti tadi kita saksikan video kasihan, mereka harus melarikan diri karena kalau tidak mereka akan ditimpa oleh reruntuhan dari gedung-gedung. Ya, nah dengan jelas bahwa Alkitab sendiri menunjukkan bahwa gempa bumi terjadi di mana-mana, dan kita berduka karena apa yang terjadi di Turki luar biasa gempa bumi. Bahkan saya mengikuti berita itu terus terjadi gempa bumi susulan, dan itu juga gedung-gedung menjadi runtuh oleh karena sudah retak. Ya, gempa buminya luar biasa karena 7,8 skala Richter. Itu satu gempa bumi yang luar biasa ya. Nah, yang kedua yang kita bisa belajar adalah apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu saya sebut sebagai tanda akhir zaman. Perhatikan, ya, Yesus pernah berpesan, ya, di dalam Lukas 21 ayat 11. Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi ini adalah nubuatan Yesus tentang akhir zaman, bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan baru saja kita saksikan di video itu 4 hari lalu, tanggal 6 bulan Februari, terjadi gempa bumi yang dahsyat di Turki. Kita sungguh prihatin. Kita harus menyadari ini adalah bencana kemanusiaan. Mungkin kita beda agama, ya, tetapi kita bisa sama di dalam kemanusiaan. Mungkin kita tidak bisa menolong mereka, tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita berdoa. Dan malam ini, saudara-saudara, saya mengajak kita semua, mari kita akan berdoa buat saudara-saudara kita di Turki yang sedang ditimpa oleh bencana. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kasihani orang-orang yang ada di Turki, mereka yang menjadi korban dari bencana gempa di Turki. Ada banyak orang kehilangan orang-orang yang mengasihi mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Ada istri-istri yang kehilangan suami, ada suami-suami yang kehilangan istri, ada anak-anak yang kehilangan orang tua, ada orang-orang tua yang kehilangan anak-anak. Terjadi duka cita di Turki. Tuhan kasihani masyarakat Turki. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa buat mereka yang berduka. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Mereka yang ada di rumah sakit, Tuhan Engkau tolong Bapa, hiburkan mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Mungkin ada badan-badan amal, badan-badan Palang Merah Internasional yang sudah turun untuk membantu di sana. Tuhan pakai mereka, berikan hikmat. Tuhan gerakan orang-orang dari seluruh dunia, mereka yang mampu, negara-negara yang mampu untuk memberi bantuan buat Turki. Tolong Tuhan, pulihkan Turki, bawa mereka, ingatkan mereka untuk mereka kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, curahkan hujan keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, terus berdoa buat Turki supaya Tuhan akan tolong orang-orang yang ada di Turki, supaya Tuhan terus kuatkan mereka. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau engkau diberkati dengan video ini, bagikan video ini sehingga ada banyak orang yang dikuatkan dan diberkati. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, jangan lupa like, subscribe. Ingat bahwa subscribe itu gratis. Waktu engkau subscribe, engkau sedang menopang channel saya untuk terus berkembang dan menjadi berkat. Jangan lupa memberi komen yang membangun dan juga tekan lonceng sehingga saya upload, setiap kali saya upload video saudara mendapatkan notifikasi. Dan mari
percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara-saudara kita yang di Turki. Kemudian saudara-saudara, kalau engkau diberkati dengan video ini, bagikan di FB saudara, di grup-grup FB, di grup WA, di grup Telegram, sehingga ada banyak orang diberkati dan dikuatkan. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam.